Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kembali lagi bersama Darto Helm yang akan mengulas semua alur film yang bisa menemani kalian saat stres, pusing, mules, muntah, mual, pilek, batuk untuk menonton setiap adegan yang buat jantung deg-degser. Ceritanya tentang mantan pasukan khusus yang cedera parah di misi terakhirnya. Sekarang dia jadi pengacara swasta dan ditugaskan buat ngawal jurnalis terkenal. Seru banget, yuk langsung aja, ini dia film Freelance. Film ini menyoroti kehidupan Mason yang memulai karir di dunia militer hingga akhirnya direkrut ke pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat. Sounds absolutely brilliant. Ia kemudian menikah dengan Jenny, wanita yang sangat ia cintai, dan dikaruniai seorang putri. Tak lama, Mason mendapatkan misi penting, yaitu menyingkirkan diktator bernama Venegas, presiden dari negara kecil bernama Paldonia. Saat menjalankan misi di Paldonia, helikopter yang ditumpangi Mason dan timnya ditembak jatuh oleh tentara setempat. Mason selamat namun mengalami cedera tulang belakang serius. Misi gagal dan ia menjadi satu-satunya anggota tim yang selamat. Akibat luka tersebut, Mason dipensiunkan dari militer. Kini ia harus menghadapi kenyataan baru, menafkahi keluarga di tengah kondisi fisik dan emosional yang belum pulih. Kini bekerja sebagai pengacara swasta. Setiap pagi Mason mengantar putrinya Casey ke sekolah. Suatu hari, Casey mengeluh telah dibully. Dan Mason dengan gaya khasnya menyarankan agar memukul tenggorokan si pembuli jika itu terjadi lagi. Hit him in the Adam's apple. All boys have 'em. Bye, Daddy. Di kantor, Mason kemudian menerima klien aneh yang memintanya menangani kasus sepele. You have my word. I will make this all go away. Thank you. I'll be in touch, okay? Thank you. Tak lama setelah kliennya pergi, Mason didatangi oleh teman lamanya yaitu Sebastian Early, mantan rekan di pasukan khusus. All right, you don't call. Early mempertanyakan mengapa Mason menghilang tanpa kabar, lalu mengungkit betapa Mason dulu membenci profesi sebagai pengacara. Dan Mason menjawab dengan tenang, kini ia punya istri dan anak yang harus ia nafkahi, dan demi mereka, ia rela menjalani mimpi buruk itu. Setelah berbincang, Early mengajak Mason pergi ke suatu tempat untuk menunjukkan sesuatu. Di sana, Early memperkenalkan perusahaannya, CDI, penyedia jasa keamanan kontrak tingkat tinggi. Ia menawarkan Mason pekerjaan sebagai pengawal pribadi bergaji tinggi, alias tentara bayaran. Namun Mason menolak, merasa usianya terlalu muda dan kini ia memiliki tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Mendengar alasan Mason, Early menekankan bahwa Mason tampak tidak bahagia dengan kehidupan normalnya. Ia ingin membantu Mason kembali ke dunia yang dulu membuatnya merasa hidup. Early lalu menjelaskan bahwa tugasnya sederhana, melindungi jurnalis terkenal Claire Wellington yang akan pergi ke Paldonia untuk mewawancari Presiden Venegas yang pernah menyebabkan gugurnya rekan-rekan Mason. Awalnya Mason menolak, tapi mulai mempertimbangkan tawaran itu setelah Early menyebutkan bayaran yang sangat besar. Dibujuk bayaran sebesar $20.000, Mason akhirnya menerima tawaran tersebut. Sepulang dari perusahaan Early, ia menjemput Jenny dan Casey di sekolah. Namun Jenny tampak murung dan kesal karena Mason datang terlambat. Setibanya di rumah, Jenny meluapkan kekesalannya dan kembali merendahkan pekerjaan Mason sebagai pengacara swasta. Setelah itu, Mason mengambil Casey yang sedang bermain game dan dengan lembut memberitahu bahwa ia akan pergi keluar kota selama beberapa hari. Hey, Daddy. What are you doing? Building a cruise ship. Tak lama setelah itu, Mason berpamitan pada Jenny. Do they have snow globes where you're going? Terkejut mengetahui Mason akan menjalankan misi dan Jenny justru marah dan tidak rela ia pergi.
Ia bahkan mengancam akan membawa Cassie pulang ke rumah orang tuanya. Namun, Mason tetap pada keputusannya, ia harus pergi demi kebutuhan keluarga. Keesokan harinya, Mason menemui Claire yang sudah menunggunya. Mereka segera berangkat menuju bandara sambil mengobrol di perjalanan. Setibanya di bandara, Mason dan Claire naik jet pribadi milik Venegas menuju Paldonia. Sesampainya di sana, mereka disambut langsung oleh Venegas yang ternyata humoris dan suka berbicara. Mason sempat diperiksa oleh bodyguard Venegas dan setelah dinyatakan aman, mereka dibawa ke istana untuk wawancara. Dalam perjalanan, Venegas mengungkapkan bahwa ia tahu siapa Mason sebenarnya, mantan pasukan khusus yang pernah dikirim untuk membunuhnya. Namun alih-alih marah, Venegas justru menanggapinya dengan santai dan penuh canda. Dalam perjalanan, mereka melintasi sebuah pasar di mana warga setempat menunjukkan kebencian mereka terhadap Venegas. Setelah itu, rombongan menuju pedesaan tempat kelahiran Venegas. Namun, saat hendak menyeberangi sebuah jembatan, tiba-tiba mobil pengawal di depan meledak. Setelah baku tembak usai, Venegas meriksa jasad para tentara bayaran dan menyadari bahwa serangan tersebut adalah bagian dari rencana kudeta. Ia sempat mendoakan para pengawalnya yang gugur, sementara Mason mengambil senapan sniper dari mobil untuk berjaga-jaga. Mason, Claire, dan Venegas kemudian melarikan diri lewat hutan. Saat berhenti sejenak untuk beristirahat, Mason menggunakan telepon satelit untuk menghubungi Early dan meminta bantuan, sekaligus melaporkan bahwa ia dan Claire telah diserang. Menyadari nyawa kliennya dalam bahaya, Early segera mengirim helikopter bantuan. Setelah Mason menutup telepon, Venegas meminjam perangkat satelit itu untuk menghubungi keponakannya, Jenderal Vasquez. Dari percakapan itu terungkap bahwa Vasquez adalah dalang di balik serangan. Ia mencoba membunuh pamannya demi merebut kekuasaan sebagai presiden. Saat tahu Venegas masih hidup, Vasquez dan para perwiranya panik. Mi tío no está muerto. Nuestros socios no van a estar muy cómodos. Mason membawa Claire ke area terbuka untuk menunggu helikopter bantuan. Venegas memutuskan berpisah dan pergi sendiri. Helikopter tiba, namun bukannya bantuan dari Early. Dua pria bersenjata turun dan langsung menembaki Mason dan Claire. Mereka melarikan diri hingga menyeberangi sungai. Merasa terdesak dan kelelahan, Mason akhirnya menembak jatuh helikopter tersebut dengan senapan sniper sambil direkam oleh Claire.
Mereka kemudian kembali masuk hutan, namun dalam kekacauan itu, Mason dan Claire terpisah. Mason? Saat Mason berhasil melumpuhkan salah satu menyerang, satu tentara lain muncul dan memukulnya dengan senjata. Sebelum tentara itu sempat menembak Mason dan Claire, Venegas muncul dan menembaknya lebih dahulu, menyelamatkan mereka. Di sisi lain, Vasquez tiba di lokasi jatuhnya helikopter bersama para perwiranya. Ia lalu didatangi John Cohors, pemimpin tentara bayaran yang disewanya, seorang mantan kolonel angkatan darat dari Afrika. Cohors menyindir bahwa klien mereka tidak akan senang mengetahui Venegas masih hidup dan terus menimbulkan masalah. Vasquez membalas dengan menyalahkan kegagalan pasukan Cohors yang tak berhasil menghabisi Venegas. Ketegangan meningkat saat keduanya berdebat soal kerjasama mereka. Ternyata ada kesepakatan antara Vasquez dan Cohors. Jika Vasquez menjadi presiden Paldonia, Cohors akan diberi izin eksplorasi tambang bebas di negara kaya sumber air itu. Kayak di negara mana itu ya? Kayak pernah denger? One man dies instead of 1,000. Sementara itu, Mason, Claire, dan Venegas beristirahat di tepi sungai. Claire melihat Mason kesakitan dan bertanya soal lukanya. Mason lalu bercerita bahwa cedera punggung itu ia dapatkan dalam misi terakhirnya di Paldonia, misi yang gagal mengubah hidupnya. Mendengar kisah Mason, Claire ikut bersedih. Ia lalu bertanya apakah Mason masih menikah. Mason menjawab bahwa hubungannya dengan istri kemungkinan sudah berakhir. Ia menjelaskan bahwa meski berhasil lulus dengan nilai terbaik dan mencoba menjalani hidup normal sebagai pengacara, ia justru merasa terjebak dan membenci kehidupannya. Pada akhirnya, ia memilih kembali ke dunia yang ia kenal meski kini hanya sebagai tentara bayaran pribadi. Venegas kemudian membawa Mason dan Claire ke sebuah desa bernama Sabrina. Warga di sana menyambut Venegas dengan hangat, termasuk kepala desa yang merupakan sahabat lamanya. Setelah beristirahat dan membersihkan diri, sore harinya Claire mulai mewawancari Venegas. Dengan Mason merekam prosesnya, dalam wawancara itu Venegas mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya ia sering mendapat ancaman pembunuhan dari pihak luar yang ingin menguasai tanah Paldonia dengan harga murah. Pasalnya seluruh tanah di negara ini mengandung lantan, logam langka yang sangat dibutuhkan dalam pembuatan perangkat elektronik. Itulah alasan pihak asing berusaha keras menyingkirkan Venegas dari menyebarkan fitnah hingga ancaman pembunuhan semata-mata demi merebut tanah Paldonia yang kaya akan lantan. Namun Venegas tak menyerah. Baginya Paldonia adalah rumah dan warisan leluhur rakyatnya. Setelah wawancara selesai, malam harinya warga desa mengabadikan pesta untuk menyambut Mason dan Claire. Keesokan paginya, Mason mengajak Claire pulang karena merasa misinya telah selesai. Namun Claire menolak, menyatakan bahwa wawancara saja belum cukup untuk membuktikan bahwa Venegas benar-benar pemimpin yang baik. Venegas tiba-tiba muncul dan setuju. Ia bahkan mengajak Mason ke ibu kota untuk menyelesaikan konflik dengan keponakannya Vasquez. Di tengah kebingungannya, Mason akhirnya menghubungi Early dan menuntut penjelasan. Early pun mengaku jujur, ada klien gelap yang membayar mahal untuk melenyapkan Venegas. Early memilih Mason untuk menjalankan misi itu karena tahu Mason masih menyimpan dendam terhadap Venegas yang dulu menyebabkan jatuhnya helikopter Mason dan timnya. Setelah menutup telepon dengan Early, Mason masih diliputi kebingungan. Ia mengurungkan niatnya untuk membunuh Venegas dan memutuskan untuk membawa Claire pergi secepatnya. Namun saat itu juga, Cohors dan komplotannya tiba di desa. Ia memaksa kepala desa memberitahu lokasi Venegas, bahkan memukulnya dengan brutal. Melihat sahabatnya dipukul,
Venegas muncul dan menyerahkan diri. Menyadari nyawa Venegas sangat penting bagi Paldonia, Mason segera menunggangi kuda dan menyelamatkan Venegas dari situ. Dalam pengejaran mereka berhasil lolos, tapi Claire terjatuh dari kudanya dan ditangkap oleh cohorts. Meski berat, Mason dan Venegas melanjutkan perjalanan ke ibu kota untuk mencari bantuan. Dalam perjalanan, Venegas mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Helikopter Mason dan timnya dulu bukan ditembak jatuh oleh dirinya, melainkan oleh tentara pemberontak. Setelah insiden itu, Venegas dihadapkan pada tekanan dari seorang klien asing yang mengancam akan mengirim lebih banyak helikopter jika ia menolak menandatangani kontrak tambang di Paldonia. Dari pengakuan Venegas, Mason akhirnya sadar bahwa ia hanya dijadikan pion dalam rencana besar untuk menyingkirkan Venegas. Setibanya di ibu kota, mereka bersembunyi di sebuah gereja. Di sana, Mason kembali menghubungi Early dan menjelaskan bahwa Venegas adalah presiden yang baik. Ia meminta Early agar memutuskan kontrak dengan klien gelap yang mengincar nyawa Venegas. Keesokan paginya, Venegas menghubungi teman lamanya, yaitu Papi, seorang pemimpin kelompok perusuh anti pemerintah. Bersama Papi, mereka menyusun rencana menyelamatkan Claire, menukarnya dengan Venegas. Setelah semuanya disiapkan, Mason mengatur pertemuan dengan cohort. Dia menawarkan pertukaran Claire diserahkan dan Venegas akan menyerahkan diri. Taking over a sovereign nation. Status quo, my friend. Are we doing this then? We should have done what was expected, Sergeant Petit. Let's do it. Bring Princess Ericare. Okay. Namun saat proses penyerahan dimulai, situasi berubah drastis. Tiba-tiba warga kota berbondong-bondong turun ke jalan. Tampak seperti akan menggelar aksi besar-besaran atau demo ya. Mason, Claire, dan Venegas lalu menuju istana kepresidenan melalui jalan rahasia yang sebelumnya dibangun oleh Venegas untuk menghindari percobaan pembunuhan. Sesampainya di kantor presiden, mereka mendapati Vasquez yang terlihat panik melihat pamannya masih hidup. Meski telah dikhianati, Venegas tetap menunjukkan kasih sayang dan meminta Vasquez memilih keluarganya sendiri daripada tunduk pada kepentingan asing. Vasquez yang sebenarnya juga berada di bawah tekanan pihak luar, akhirnya memutuskan berpihak pada pamannya. Namun, situasi berubah tegang saat perwira Martinez tiba-tiba muncul dan menembak Venegas. Beruntung, Venegas mengenakan jas anti peluru sehingga selamat meski peluru mengenai bagian jantungnya. Tragisnya, Vasquez ikut tertembak dalam buku tembak dan meninggal di pangkuan pamannya. Tak lama kemudian, pasukan militer Paldonia datang untuk menangkap Venegas. Namun Venegas dengan tegas menyatakan bahwa dirinya bukan pengkhianat, melainkan sedang berjuang melawan kekuatan asing yang ingin merampas sumber daya tanah kelahirannya. Di saat yang bersamaan, cohorts dan kelompokannya datang dengan mengepung kantor presiden. Namun Venegas berhasil meyakinkan para tentara Paldonia yang masih setia. Mereka langsung berpihak kembali padanya. Mis hermanos, llegó el momento de luchar. Yo sé que están obedeciendo órdenes. Soldados, no tienen por qué hacer esto. Defiendan su patria por esta tierra. Di tengah kekacauan, Venegas membawa Mason dan Claire melarikan diri melalui pintu rahasia dan bersembunyi di sebuah ruangan rahasia dalam istana. Namun tak lama kemudian, listrik padam secara tiba-tiba, memaksa mereka keluar untuk mencari jalan lain.
Saat hendak melanjutkan pelarian, mereka ditemukan oleh pasukan cohorts. Adu tembak kembali terjadi dan ketiganya terpaksa berpencar. Mereka bertiga pun berpisah. Venegas dan Claire pergi ke taman, lalu menyaksikan tentaranya baku tembak dengan pasukan cohorts. Sedangkan Mason berhadapan dengan salah satu anggota cohorts. Say anything makes for me. You killed my friends. Lalu Mason membantu tentara Paldonia yang berjuang keras melawan pasukan cohorts. Dan hal itu sempat Claire rekam. Venegas dan Claire lari ke taman, di mana mereka menyaksikan pasukan Paldonia dan cohorts saling tembak. Sementara itu, Mason berhadapan langsung dengan salah satu anggota cohorts dalam duel sengit. Aksi heroiknya sempat direkam oleh Claire. Saat Mason mulai kewalahan, Early dan pasukannya tiba tepat waktu dan membantu. Kehadiran mereka memukul mundur komplotan cohorts dari istana. Tak lama setelah itu, Venegas menggelar konferensi pers dan mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden demi stabilitas negara. Di tempat lain, istri Mason menonton berita tersebut di televisi. Ia melihat suaminya berdiri di samping Venegas dan merasa bangga. Mason bukan lagi hanya seorang pengacara atau tentara bayaran, tapi pahlawan bagi Paldonia. Keesokan harinya, Mason pulang ke rumah dan disambut hangat oleh Casey dan Jenny. Saat ia dan Jenny hendak mengantar Casey ke sekolah, Mason tiba-tiba menerima pesan dari Venegas yang mengatakan bahwa ia telah mentransfer sejumlah besar uang jutaan dolar sebagai ucapan terima kasih. Mason yang awalnya mengira itu hanya lelucon khas Venegas, namun saat mengecek rekeningnya, ia pun terkejut. Uang itu benar-benar masuk. Menyadari dirinya kini memiliki cukup uang dan setelah semua yang terjadi, Mason pun memutuskan untuk mengambil waktu istirahat dan menikmati hidup dengan mengajak keluarganya berlibur bersama. Karena pada akhirnya pahlawan sejati bukan yang selalu bertarung, tapi yang tahu kapan saatnya pulang. Dan film pun lubar.